Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Semoga sejahtera selalu mengiringi kita semua. Di konten kali ini, Daewoo Channel 65 mencoba untuk menceritakan kisah misteri yang terjadi pada diri seseorang. Dari sekian banyak kejadian misteri yang dialami para ojol, kita ambil salah satu kisah misteri perjalanan ojek online atau ojol yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Bicara soal ojek online atau ojol, tentunya sudah banyak orang yang pernah menggunakan model transportasi ini. Selain harganya yang masuk akal, ojol juga lebih bisa menghemat waktu. Pasalnya, jika menggunakan ojol, biasanya akan melewati jalur tikus yang bisa membuat para penumpangnya lebih cepat tiba di tempat tujuan. Tetapi ternyata, dari sekian banyak pengguna, ada beberapa pengguna yang justru pernah mengalami kejadian horor saat sedang menggunakan ojek online alias ojol. Salah satunya adalah, sebut saja Dian, nama samaran, yang kisah horornya dibagikan oleh sebuah tweet Twitter unggahan @payungh1110 sekian. Meskipun tidak bertemu dengan sesosok yang aneh, tetapi pengalaman menghabiskan waktu tempuh selama 4 jam untuk jarak yang biasanya ditempuh selama 15 menit saja masih sulit dipahami oleh nalar. Pemirsa, kisah awal dari apa yang dialami oleh Dian terjadi saat dirinya pulang dari rumah kakeknya yang berada di Bekasi. Saat itu waktunya sudah agak sempit dan keesokan harinya dia harus segera bekerja. Jadi dengan alasan itulah dia memilih untuk segera pulang. Karena tidak ingin merepotkan ayahnya yang sedang bekerja, ia kemudian memilih untuk menggunakan ojek online. Kebetulan ayahnya juga mengabari kalau dia harus bekerja lembur dan sepertinya akan pulang lebih malam. Entah kesalahan aplikasi atau memang Dian yang tidak sengaja memesan 2 kali. Ada 2 ojek yang muncul di halaman pesanannya. Karena salah satunya sudah lebih dekat, dia pun akhirnya dengan berat hati membatalkan ojek online yang satunya. Selang beberapa lama, tibalah ojek A dan Dian pun diantar oleh kakek dan tantenya sampai di depan gerbang rumah. Sekilas semuanya tampak baik-baik saja, tetapi justru inilah awal cerita horor ojek online yang Dian alami. Meskipun sang abang ojol ramah dan rendah hati, Dian merasa bahwa ada aroma khas yang tercium olehnya saat naik motor ojek online itu. Tetapi saat itu, Dian hanya merasakan wanginya saja yang cukup familiar, tapi tidak tahu apa wangi itu. Dalam perjalanan secara mengejutkan, si pengemudi menanyakan arah kepada Dian. Karena tidak terlalu memperhatikan, dia pun menjawab pertanyaan itu dengan santai. Anehnya, Dian merasakan jalan yang ditempuh terasa asing baginya. Saat mencoba memastikan rute yang benar, secara misterius aplikasi Google Map-nya tidak mau nge-load, padahal sinyalnya saat itu 4 GB. Pemirsa, Dian pun mencoba koneksi internet dengan mengirim WhatsApp ke teman-temannya, dan ternyata terkirim alias checklist. Di saat masih mencoba mengerti kenapa ini terjadi, si abang driver juga mengaku kalau Google Map-nya error dan minta diarahkan. Anehnya lagi, dia tidak mendengar adanya suara azan dan jalan yang dia lalui semakin sempit dan pada akhirnya mengarah ke sebuah areal pesawahan. Jalan misterius yang berujung kepada sebuah pesawahan yang terasa mencekam. Dian kemudian mengiyakan permintaan drivernya sambil terus mencoba membuka aplikasi tersebut. Alangkah terkejutnya dia saat melihat daerah sekitar yang dilewatinya. Bukan hanya tidak familiar, jalan tersebut juga sangat sepi dan penerangan jalan pun sangatlah minim. Meskipun sang driver mengaku Google Map-nya sudah kembali berfungsi,
Dian menjadi semakin takut saat melihat bahwa jam sudah menunjukkan larut malam. Dian pun semakin bingung saat drivernya menyebutkan tujuan sudah tidak jauh dari sawah itu. Karena malas menahan, Dian pun memilih segera turun dengan maksud ingin menunjukkan bahwa titiknya salah. Selain itu, Dian juga merasa sangat lelah berada di atas motor selama berjam-jam. Suasana semakin aneh saat si pengemudi justru ngotot kalau dia hanya mengikuti titik yang muncul pada sistem navigasinya. Berhubung suasana semakin mencekam, akhirnya si pengemudi meminta Dian naik ke motor dan langsung tancap gas untuk putar balik. Keduanya akhirnya berhasil sampai di jalan utama dan mengulang perjalanan mereka. Secara misterius, sistem navigasi juga kembali normal. Tetapi, bau parfum si pengemudi terus mengganggu Dian. Mengingat mereka sudah berputar-putar dan Dian dengan drivernya beristirahat di sebuah warteg. Dian yang ragu pada akhirnya mengiyakan karena melihat kondisi driver yang terlihat lemas seperti orang yang mau muntah. Tidak berapa lama kemudian sang driver muntah-muntah beberapa kali dan mukanya terlihat pucat. Tanpa pikir panjang, Dian bertanya kepada drivernya, kenapa dan ada apa? Melihat kondisi itu, Dian menawarkan sang driver untuk tidak mengantarnya dan membatalkan perjalanan tersebut sambil mencari ojol baru. Tapi drivernya menolak dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Pemirsa, Dian merasa semakin stres karena dia tahu bahwa perjalanan yang dia tempuh sudah lebih lama dari Jakarta ke Bandung. Padahal seharusnya hanya dalam beberapa menit saja dia sudah bisa sampai di rumah. Belum selesai sampai di situ, sistem navigasi mereka berdua kembali ngadat dan sang driver juga beberapa kali menepi dan kembali muntah. Seolah menjadi klimaks ketika mereka diguyur oleh hujan yang begitu deras yang tidak diawali dengan gerimis dahulu. Meskipun demikian, mereka terus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jas hujan. Anehnya, setelah beberapa lama, Dian baru mendengar suara ramai jalanan saat berlindung di balik jas hujan. Dan anehnya lagi, mereka berdua satu-satunya kendaraan yang basah. Singkat cerita, Dian akhirnya berhasil sampai di rumahnya. Tetapi alangkah terkejutnya dia saat melihat waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Dian pun merasa penasaran dengan kejadian aneh itu, lalu bertanya kepada sang driver. Akhirnya, pengemudi itu mengakui bahwa saat tiba di daerah pesawahan, dia melihat sesosok pria yang kurus bertelanjang dada. Keesokan harinya, Dian ditanya oleh ibunya mengapa semalam tidak bisa dihubungi. Dan sebelum ditegur oleh bapaknya, Dian menceritakan segala apa yang dialaminya. Bagaimana mungkin Dian bisa mengalami perjalanan yang biasanya hanya ditempuh dalam waktu 15 menit saja, harus dialami selama 4 jam. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, Dian kembali mengunjungi kakeknya yang berada di Bekasi. Kemudian, Dian menceritakan pengalamannya kepada kakeknya. Lalu, kakeknya juga bercerita kalau dari awal sang kakek sebenarnya merasa heran dan merasa ada sesuatu yang menempel pada sang driver ojol yang mengantarkan Dian. Sang kakek berpikir itu mungkin semacam penglaris ojol. Tetapi mendengar cerita dari cucunya, sang kakek menduga itu adalah makhluk gaib yang dikirim untuk mengganggu. Sang kakek kemudian menjelaskan juga soal hujan lokal yang menimpa Dian dan driver ojol. Menurut sang kakek, itu adalah semacam pintu gaib menuju ke dunia lain. Nah, itulah pemirsa, konten kita kali ini. Kisah misteri yang saya angkat dari kisah nyata, pengalaman ojek online. Dan nantikan kisah-kisah lainnya
hanya di Dayo Channel 65. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.